Oke, kita lanjut ya. Hitung dulu. Yang absen suka banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aura, kamu ingetin ya nama-namanya ya yang hadir. Kalau belum tahu namanya, kamu tanya. Oke, saya lanjut ke yang namanya pengintegralan numerik. Ini kita banyak ngitung-ngitung. Yang pertama dulu kita akan lihat ini. Ceritanya gini. Gambar aja saya cerita, nanti yang hitungan mah yang metode bawahnya. Ini ada, karena video di view semua lah. Ada Y fungsi fx yang biru, nggak harus positif ya, sembarang aja fungsinya. Nggak harus kontinu juga, nggak harus nyambung gitu grafiknya. Nah, kemudian intervalnya dari A sampai B ini kita bagi-bagi atas N bagian. Jadi lebar, bagi-bagi N bagian, lebar setiap subsegmennya itu adalah panjang AB, tentunya dibagi N ini ya. Kalau di integral kemarin ini lebih dinamakan delta X. Kalau di pengintegralan numerik sering disebutnya H gitu ya. H. Sama aja H delta X. Di rumusnya juga yang nanti ada H-nya diganti delta X ya sama aja. Sebentar. Begitu. Nah, setelah dibagi-bagi, kita akan hampiri luas di bawah kurva Y sama Fx. Kurva yang biru. Dihampirinya, ini yang pertama akan lewat metode Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah gitu ya. Kalau Riemann kiri gini, setelah dibagi-bagi, ini kita namakan X0, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn sama dengan B. Nah, maka saya nggak akan cerita terlalu detailnya. Maka integral ini kita hampiri dengan luas persegi panjang ini. Nah, kalau metodenya persegi panjang kiri, persegi panjangnya itu dibangunnya oleh ujung kirinya. Ini, subinterval ke-1, ujung kirinya. Subinterval kedua, ujung kirinya. Penentu tinggi persegi panjangnya. Interval ketiga, ujung kirinya sampai ke nilai fungsi. Nah, ini kalau persegi panjang ini dijumlahkan, maka akan didapat rumus ini gitu ya. Jadi H-nya tadi udah dihitung, kalau diminta N-nya 10 ya, tinggal B kurangi A bagi 10, itu H-nya dapat. Nilai fungsi di titik-titik ini diketahui, bisa dihitung ya, karena fungsinya diberikan. Nah, yang ini nggak akan saya contohkan, nanti yang contohkan yang belakangan, dengan dicontohkan yang metode yang belakangan, itu yang ini nanti paham juga ngitungnya. Oke, yang namanya hampiran, jadi simbolnya cacing 2 gini ya, bahwa integral sejatinya, eksaknya, dihampiri oleh luasan persegi panjang, rumusnya ini. Galatnya, tentunya ada penyimpangan. Yang ini kan kekurangan persegi panjangnya. Yang ini kelebihan dikit. Ini kelebihan dikit. Yang ini kekurangan. Nah, totalnya galatnya itu apa itu galat? Galat itu perbedaan nilai antara nilai eksaknya dengan hampirannya. Ini enggak sama. Nah, bedanya itu sebesar ini gitu ya. Nggak usah dihafal yang ini. Yang harus dihafal yang birunya. Yang baru hadir, daftar hadirnya diisi dulu. Nah, kemudian kalau yang kedua itu namanya metode persegi panjang kanan.
itu rumusnya seperti ini. Jadi bedanya persegi panjangnya di setiap subinterval pakai ujung kanannya. Interval ke-1 ujung kanannya sampai sini. Gitu ya. Interval kedua ujung kanannya ini. Dan rumus luas hampiran integralnya adalah ini dengan galat ini. Kemudian persegi panjang tengah ya udahlah lewat. Nah, ini saya akan mendetailkan yang ini. Akan mencontohkan yang agak populer keluar. Kalau yang tadi mah hanya sama aja dengan jumlah Riemann. Nah, kita lihat metode yang lebih bagusan, yaitu namanya metode trapesium. Prinsipnya, ya, saya nggak akan menurunkan di sini, tapi prinsipnya interval AB dibagi lagi n bagian. Jadi namakan X0, X1, X2, X3 sampai Xn. Tuh. Lebarnya kayak tadi sama, yaitu B kurangi A bagi N. N-nya berapa? Tergantung permintaan soalnya nanti. Mau dibagi berapa bagian. Nah, setelah itu prinsip hampirannya adalah di setiap subinterval, kalau persegi panjang tadi, persegi panjang kanan, tingginya menurut ujung kanannya dibuat persegi panjang. Kalau yang metode persegi panjang kiri, berdasarkan kirinya dibikin persegi panjang. Kalau sekarang, prinsipnya berdasarkan bikin trapesium. Jadi ujung kanannya, ujung kirinya, dihitung nilai fungsinya, tarik garis ini. Sehingga kita mempunyai bentuk ini, trapesium. Yang kedua juga gitu. Ujung kirinya, ujung kanannya, hubungkan garis lurus. Terbentuk trapesium. Nah, trapesium ini kita jumlahkan luasnya. Akan diperoleh rumusnya nanti seperti ini. Ini harus hafal ya. Hampiran metode trapesium adalah H/2, tadi hanya ini. Fx0 tambah 2 Fx1 tambah 2 Fx2 tambah 2 Fx3 tambah 2 Fxn min 1 tambah Fxn. Jadi ujung-ujungnya koefisiennya cuma 1. Di tengahnya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dan galatnya rumusnya nggak usah dihafal. Kalau keluar akan diberikan. Oke, kita lihat ya contoh ini. Nanti yang pertanyaan batas galat ini agak susah. Kalau ngitung ininya mah gampang. Coba kita lihat. Terapkan metode trapesium dengan N6 untuk menghampiri nilai ini. Saya jawab manual ya. Kita lihat di sini Fx-nya 1/x. Kemudian ujung kirinya 1, ujung kanannya 2 ya. Integralnya dari 1 sampai 2. Kemudian diminta n-nya 6. Nah, kalau mau menghampiri dengan metode trapesium, kita lihat ini rumusnya. Perlu H, perlu titik-titik simpul ini. Dihitung nanti nilai fungsinya. Jadi, boleh kalian tulis, boleh juga digambar aja gini. Ini intervalnya 1 sampai 2 dibagi 6 bagian. Jadi, kira-kira ini bagi 2 dulu. Ini bagi lagi. Ini. Gitu ya. 6 betul nggak tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini X0. Ini X6. Gitu ya. N-nya 6. X1-nya berapa ya? X0-nya. Ini X1-nya berapa?
Atau H-nya dulu. H sama dengan 2 min 1 ujung kurangi ujung dibagi 6. H-nya. Sama dengan 1/3 ya. Betul ya? Jadi X1-nya berapa angkanya? Ini H-nya 1/6 jaraknya. 1/6, 1/6, 1/6. Jadi ini 1/6, betul? Ya. Ini 1/2/6. 1/3/6. 1x2, x3, x4, x5. 1/4/6. 1/5/6. Ini 1/6/6 atau 2. Nah, setelah dapat titik-titiknya, tinggal masuk sini aja. Hampiran trapesiumnya. Maka integral 1/2 1/x dx kita hampiri, sebut aja hasilnya T, itu metode trapesium adalah H/2 1/3 dibagi 2. Nih, H/2. Tinggal ini dihitung nilai fungsinya di titik-titik simpulnya. F1 paling kiri, ujung-ujung cuma sekali, yang tengah muncul 2 kali. 2 kali F1/6, 2 kali F1/2/6, ditambah capek nulis, tambah 2 F1/5/6, ditambah ujungnya sekali aja, F1/6/6 atau 1/6/6 itu 2 gitu ya. Oke. Demikian, itu hampiran trapesium gitu aja. Jadi kalau mau dihitung lebih lanjut, 1/3 dibagi 2 jadi 1/6. F1 berapa? Lihat ke fungsinya. Fungsinya 1/x. Kamu mah telat aja. Jadi nanti nggak ngikuti. F1 ya udah 1/1. 2 kali 1 per kan 1/x. 1/6. 1/1/2/6 tambah 2 kali F lagi. Nilai fungsinya kita hitung 1/5/6. 1/2 gitu ya. Jadi ingat ininya ya, dalamnya 2, 2, 2, 2, ujung-ujungnya cuma sekali koefisiennya. Nah, ini dihitung sendiri ya. Ya, saya hitung sepotongnya yang gampangnya. 1, 2 kali 1 kali 6 tambah 1, 7/6 ke atas jadi 6/7. 2 kali 6, 12, 13, 14/6, 6/14. 1 kali 6 tambah 5, 11. 6/11 gitu ya. Betul nggak? 11/6, 6/11. Sama dengan sekian. Oke. Nah, yang susahnya, tentukan batas galatnya. Nah, kalau menentukan batas galat itu biasanya yang dihitung mutlaknya. Karena plus atau min nggak penting, yang penting nyimpangnya jangan jauh-jauh gitu ya. Jadi untuk ngitung batas galatnya, kita masukkan ke rumus ini. Lupa rumusnya kita tulis dulu. Saya mau ngitung lupa gitu ya. Nah,
Ini. Galatnya. Ini C di antara apa? A dan B ya. A dan B. Galat ini ya nggak pernah bisa ditentukan persisnya berapa. Kenapa? Karena C-nya nggak tahu ada di mana. Ini hanya tahu di antara A dan B. Jadi soal kita antara 1 dan 2. Tapi yang bisa kita tentukan adalah nanti ini akan ditentukan batas galatnya kecil dari sesuatu. Ini bilangan konstanta. Gitu ya. Nah, oke, gimana menentukannya? Nah, kita harus ngitung ini. Ya, harus ngitung ini dulu. Jadi, kita hitung. F. Saya perlu turunan 2. Saya hitung dulu F(X) dan X. F(X)-nya apa? Tulis dulu, lupa. F(X)-nya tadi 1/X. Dapat dari mana? Ini soalnya 1/X ya. Yang diintegralkan. Turunannya apa? Turunannya apa? Halo? Hitung. Hah? 1/X pangkat 2. Cocok nggak? Muhammad Dafa? Muhammad Dafa teh ini. Oh, yang nggak hadir ya? Ini kamu. Bener nggak jawabannya? Dihitung atuh masa cuma kayak nonton bioskop kuliah tuh. So, kalau bisa ditulis di kepala boleh. Aura, bener nggak turunannya itu? Naura, bener nggak turunannya? Hah? Apa? Apa? Kurang minus. Kamu udah paham kurang minusnya? Ini kan X min 1, jadi ini minus ya. Saya perlunya turunan 2. Turunan 2-nya apa? Sok, hitung. Hah? Apa? 1/X pangkat 3. Naura, betul nggak? Hah? Hitung dulu Kamu mah duduk samaan sekongkolan. Hah? Ini turunin jadi ini, bener nggak? Haura, bener nggak? Hah? Benar? Hah? Yang bikin katanya salah sekarang. Naura, benar salah? Jadi turunannya ini duanya. Nah, oke. Jadi sekarang saya ngitung E6. Kenapa 6? Karena tadi kan intervalnya dibagi 6. N-nya 6. E6 dihitungnya mutlak aja. Min B-nya tadi apa lupa 2 ya. B itu batas atas integralnya 2, 1.
2 kurangi 1 dibagi 12 kali 6 kuadrat kali, lihat ini, turunan 2 di titik C. Turunan 2. Turunan 2 di titik C adalah 2 per C pangkat 3 gitu ya. Jangan X. Ini turunan di X. Galatnya turunan di C. Oh, pangkatin 3, betul. Ya. Kamu siapa namanya? Sean. Hah? Sean. Sean. Iya. Oh, ya. Oke. Nah, ini agak susah kira ya. C di antara A dan B, 1 dan 2. Kita mau ngapain? Kita mau mencari ini. Si galat ini kecil dari berapa gitu ya. Coba yang udah berupa angka saya hitung dulu. Karena dimutlakan min nggak ada artinya. Ini 2 kurangi 1, 1 pangkat 3 ya 1. Ini 12 sama 2 tinggal 6 ya. Jadi saya punya bentuknya 1 per 6 pangkat 3 kali 1 per C pangkat 3 dengan C di antara 1 dan 2 gitu. Nah, kalau C di sorry, agak pinggir. C di antara 1 dan 2. Saya mau tanya dulu. 2 atau C kuadrat pasti kecil dari berapa? Hah? Kalau C di antara 1, 2. Nggak tahu C-nya yang mana. Tapi C kuadrat pasti kecil dari berapa? Jangan lihat soal ini mah beda lagi tanyanya. Hah? 7 benar nggak? Benar, kecil dari 7. Kalau nggak benar dia bisa lebih gede dari 7 dong. Kecil dari berapa? Pengennya sekecil mungkin ini. Berapa? Nah, 4, benar nggak? Hah? Benar. Betul ya? Nah, lagi saya mau nanya yang lain. C kuadrat ditambah 2 akan lebih kecil dari? Aura berapa? Yang tadi paham dulu nggak? C kuadrat kecil dari 4? Hah? Ini dulu yang tadi. Kalau yang tadi nggak paham ya nggak bisa. Kecil dari berapa? Kecil dari 4, paham nggak? Bayangkan, C itu bilangannya nggak tahu, tapi paling gede 2, paling kecil 1. Kalau dikuadratkan, pasti lebih kecil dari 4. Hah? Betul? Kalau C kuadrat tambah 2, akan lebih kecil dari berapa? 6 ya? Betul? Dijawab 16 juga betul. Tapi kita jangan yang gede-gede gitu ya. Nah, sekarang mikir lagi. 1/C akan lebih kecil dari berapa ya? C-nya tuh boleh yang mana aja antara 1, 2? Hah? 1/2. Coba saya ambil C-nya 1,5 di sini ya. 1 per 1,5. Benar gitu lebih kecil dari 1,5? Hah? Enggak ah. 1 per 1,5 mah lebih gede dari 1,5.
Kecil dari berapa ini? Satu per C paling gede berapa? Hah? Paling gede berapa? 2. Hah? 7 kali. Hah? Apa? 21, 12. Ya. Karena 1C 2, 1 per C pangkat 3 kecil dari berapa? Ragu-ragu. Lebih kecil dari 1 ya. Pilih bawahnya supaya sekecil mungkin. Tapi C-nya harus di sini. Ya, pilih C-nya 1, jadi dia 1. Nah, maka ini akan lebih kecil dari 1 per 6 pangkat 3. Kenapa? Karena ininya kecil 1. Atau kalau mau satu tahap lagi gini. Lebih kecil dari 1 per 6 pangkat 3 kali 1. Yang ini lebih kecil 1. Sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Inilah batas galatnya. E6 galat dengan 6 subinterval tadi itu nggak akan lebih dari sekian. Oke, bisa? Nah, satu lagi metodenya. Kalau nggak keluar yang trapesium, suka keluar yang satu lagi. Yang Simpson. Saya ambil dulu dari sini. Lampiran integralnya. Mana sih? Ini udah. Yang barusan. Penurunannya nggak akan saya bicarakan ya. Simpson itu prinsipnya gini. Nah. Saya bawa dulu. Hari ini agak sebentar dulu kuliahnya. Saya harus pergi ke tempat jauh. Cukup jauh. Ini saya ambil. Oke. Ini kita ambil. Ini. Oke, saya lanjut ke yang namanya metode Simpson namanya ya. Populer trapesium Simpson tuh. Pada metode Simpson kembali kita mau menghampiri integral tentu ini, mengaproksimasi nilainya. Nah, caranya kembali interval AB dibagi-bagi atas N bagian. Cuma N-nya harus genap. Ya, nanti kenapa harus genapnya ini karena ini. Jadi nggak boleh dibagi 7, bagi 11 gitu, harus genap. Kemudian di setiap 2 subinterval, nih 2 subinterval, jadi ada 3 titik nih, dihitung nilai fungsinya, dihitung nilai fungsinya, dihitung nilai fungsinya. Nah, melalui 3 titik itu dibikin sebuah parabola. Kita nggak akan belajar bagaimana membuat parabolanya. Ini 2 lagi, 2 interval. Ini tengah sama kanannya. 3 titik ini dibikin parabola. Nah, ini yang ke I katakan. Melalui 3 titik ini dibikin parabola. Setelah dibuat parabola, kemudian yang kita hitung adalah luas di bawah parabola itu. Hasilnya, ini diterima saja. Hasilnya itu adalah rumusnya seperti ini. Ya. Harus ingat ini juga. Yang pasti dulu rumusnya ingatnya gini. Fx0 sampai fxn muncul semua. Cuma koefisiennya ujung-ujung 1. Kayak metode trapesium tadi 1. Tengahnya 4, koefisiennya
2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Yang terakhir pasti 4. Gitu ya, jadi yang 4 lebih banyak 1. Nah, oke. Kita lihat contohnya. Saya yang ini ganti gitu ya. Soalnya saya tulis aja. Soalnya contoh. Terapkan metode Simpson terhadap integral. Sama aja dengan yang tadi ya. 1, 2 per X dx memakai jumlah subinterval itu sebanyak n-nya 6. Udah tinggal ngebebek aja ke rumus ini, cuma harus tahu ngitungnya gitu ya. Kita jawab. Kayak tadi lagi, jadi saya punya fx-nya 1/x, kemudian a-nya 1, b-nya 2, kemudian n-nya 6. Kayak tadi lagi interval AB, nggak usah ditulis, pakai gambar aja. Kirinya 1, kanannya 2, dibagi 6 bagian lagi. Permintaan soalnya 6. Jadi ini kita sebut X0, nanti ini X6, H-nya 2 kurangi 1/6. Kayak tadi, 1/3 ya. Jadi ini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. X1-nya kayak tadi 1/6, ini 1/2/6, ini 1/5/6. Maka integral 1/2 1/x dx kita hampiri dengan rumusnya H/3. Ini sekarang H/3, tadi H/2 ya. Ini H/3 yang Simpson. 1/3 bagi 3 kali, tinggal ini mah membebek aja. F paling ujung, fx0, 1. Kemudian 42, 42, 42 gitu ya. 4 F 1/6, 2 F 1/2/6, saya tulis semua aja ini. 4 lagi F 1/3/6, tambah 2 lagi F berapa? 1/4/6, ini 1/3/6, 1/4/6, ditambah lagi 4 ke bawah ya, terlalu lebar. 4 F 1/5/6 ditambah, nah ini dalamnya 42, 42 berakhir 4, ujungnya cuma 1 aja, F2 gitu. Udah tinggal dihitung aja. Oke, sama dengan, kalau sama dengan artinya jangan diartikan ini sama dengan yang bawah ya, karena dia melewati dulu aproksimasi. Jadi kalau mau ditulis atau kalau mau lengkap, tulis ulang aja supaya nggak membingungkan. Dihampiri 1/9
Udah, ini mah kayak tadi 1/1, 4 kali 1/1/6, 2 kali 1/1 2/6, tik tak 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 tak, 4 kali 1/1 5/6, tambah F2-nya 1/2. Sama dengan sekian ya. Atau kalau mau ditulis ulang integralnya, tuh hampirannya adalah yang bawah ini. Begitu ya. So, ada pertanyaan? Yang ini galaknya nggak usah dibahas lah. Terlalu rumit. Untung nggak ditungguin dia ya. Kemana dia ya? Hah? Ketularan Alika kali sakit perut ya. Haura, paham nggak ngitungnya? Oke, itu hampiran integral. Nah, kalau kita lihat, berakhirlah bab 4. Kita masih 2 bab lagi. Bab terakhir pendek sih. Mengenai aplikasi integral. Jadi, saya hari ini akhiri sampai di situ dulu aja, tanggung masuk bab baru. Nah, kamu mah udahan.